warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sobat Konita dimanapun panjenengan berada, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, masih selalu istiqomah dan senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah di hari ini. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sebuah forum rutin yang insya Allah akan banyak sekali bermanfaat untuk kita, untuk kebaikan keislaman kita dan untuk umat semuanya. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Jumat 24 Juli 2020 kita udah masuk di episode yang ke-6, nggak terasa ya. Alhamdulillah hari ini kita akan mengambil tema yaitu mengenal sumber hukum di dalam Islam. Dan tentunya alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Dr. Faizah Rashidah. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eni? Ya, alhamdulillah Dok. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti insya Allah teman-teman atau ibu-ibu yang lain akan menyusul biasanya Ustazah. Ya. Yeah. Baik. Beliau pastinya adalah seorang dokter dan juga daiyah ya, dan juga public speaker yang konsen, yang sering membahas tentang persoalan-persoalan perempuan, keluarga dan generasi dalam Islam. Itu untuk menambah keberkahan forum ini, mari bersama-sama kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, selamat datang yang baru bergabung. Bagi yang sudah menyimak dari mulai episode 1 sampai 6 dan memang benar-benar fokus begitu ya, insya Allah akan sedikit banyak tergambar banget gitu ya tentang kesempurnaan Islam. Dan pekan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan sempurnanya din kita ini, sempurnanya Islam ini. Kemarin sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan ketahui nanti oleh beliau ya, dari mana sih sebenarnya sumber hukum Islam itu, dari mana sih sebenarnya ajaran yang mulia ini berasal. Maka dari itu langsung saja Dok, silakan untuk menyampaikan materinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para muslimah tangguh yang dimuliakan Allah, yang tetap semangat, tetap istiqomah, bersama-sama mau saling menguatkan dalam taat. Hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6, yang masih seputar membangun kerangka pemahaman kita tentang syariah. Setelah beberapa episode sebelumnya kita menata fondasi bangunan kepribadian yang berawal dari keimanan kita sudah membahas akidah. Sekarang kita, ini pertemuan ketiga mungkin ya, membahas tentang syariah. Jadi nanti ke depan setelah ibu-ibu mendapatkan gambaran tentang yang dimaksud dengan syariah itu apa,
dia diambil dari mana atau digali dari sumber hukum apa, bagaimana proses lahirnya dari sumber itu kok jadi hukum syara yang siap untuk kita terapkan. Nanti kita baru akan mencoba masuk ke dalam bahasan-bahasan yang sifatnya tematik. Bisa jadi requestnya ibu-ibu, saya ingin dibahaskan tentang hukum apa, birrul walidain misalkan, hukum tentang pergaulan, hukum tentang pakaian syar'i misalkan. Seperti itu nanti kita akan akomodasi ya, kita akan akomodir begitu Bu ya. Usulan tentang bahasan tentang syariah atau hukum syarak tertentu. Tapi itu setelah ibu-ibu mendapatkan atau memiliki pemahaman terlebih dahulu untuk bisa meletakkan di mana letaknya syariah, kaitannya dengan akidah atau keimanan kita itu apa, lalu saya posisinya di mana dalam hal ini terhadap syariah, itu seperti itu. Jadi ini yang saya maksudkan dengan rangkaian atau serial kajian kita itu. Kenapa kok rasanya kok sedikit demi sedikit begitu ya bahasannya, karena memang ada banyak hal yang harus kita tata dulu sebelum kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kasus ya. Jadi nggak langsung, supaya nanti ada dasarnya. Saya kembali minta izin untuk melakukan share screen ibu-ibu untuk memudahkan ibu-ibu mendapatkan pemahaman. Sudah terlihat screen saya? Ini. Maaf, saya harusnya ke nomor 1 dulu, baru saya show. Oke, ini Bu ya, sudah halaman pertama kelihatan ya judulnya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk lebih memahami syariah Islam yang sempurna yang kemarin kita sudah bahas bagaimana kesempurnaan itu. Sebenarnya dia itu diambil dari sumber hukum yang mana? Apa sebenarnya sumber hukum di dalam Islam? Sebagai review, satu halaman ini adalah review untuk beberapa pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah selesai membahas bahwa keimanan yang kita miliki wajib diperoleh melalui jalan yang sahih, melalui jalan yang benar, karena dengan itu nanti keimanan kita menjadi keimanan yang kuat dan keimanan yang produktif, keimanan yang bisa berpengaruh kepada amal dan kehidupan kita. Keimanan yang kita miliki, begitu kita deklarasikan, begitu kita persaksikan dengan mengucap syahadat, maka keimanan itu memiliki konsekuensi wajib menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Maka kemarin kita sudah membahas yang dimaksud dengan Islam sebagai jalan hidup itu yang seperti apa. Sampai kemudian kita pada pertemuan terakhir sudah mengerti bahwa Islam sebagai jalan hidup itu adalah ternyata dia jalan hidup yang sempurna. Kesempurnaannya seperti apa kemarin juga sudah kita bahas. Bahwa ini masih review, kesempurnaan Islam itu dijamin oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, sampai pada tataran Allah itu meridhoi Islam ini menjadi agama kita. Dan bahwa syariah Islam yang diturunkan dalam bentuk Alkitab, Al-Quran itu dia dijamin akan bisa menjadi jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Karena dia tibyanan likulli syai' kemarin itu. Penjelas bagi segala sesuatu. Ini kemarin gambarannya kesempurnaan Islam. Jadi tidak ada satu aktivitas pun, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu interaksi apapun yang kita lakukan yang itu lepas dari pengaturan syariah. Semuanya sudah diatur dengan sangat rinci, dengan sangat detail oleh syariah, oleh hukum syarak. Syariat atau hukum syarak sama. Nah, lalu dari mana hukum syarak itu diambil atau syariah itu kemudian ditetapkan? Maka kita perlu memahami siapa sebenarnya yang berhak untuk membuat hukum tersebut.
siapa yang berhak untuk menetapkan bahwa khamr itu haram, bahwa jilbab itu wajib, bahwa batasan aurat laki-laki adalah seperti ini. Kalau perempuan itu batas auratnya adalah seperti ini. Apa kemudian hukum dari zina? Siapa yang kemudian punya hak untuk menetapkan bahwa hak atas suami kepada istrinya adalah untuk ditaati, bahwa hak istri atas suami adalah mendapatkan perlakuan dan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan yang ma'ruf. Itu siapa yang kemudian menetapkan begitu? Siapa yang kemudian berhak untuk menetapkan bahwa seorang kepala negara yang mengatur urusan masyarakat di dalam Islam itulah yang berhak untuk memilih di antara hukum-hukum syarak yang mana yang kemudian mau dia jadikan sebagai aturan yang mau dia terapkan untuk mengatur masyarakatnya. Itu siapa yang menetapkan begitu? Maka kalau kita membuka surat Yusuf ayat 40, di sana kita mendapatkan penjelasan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inil hukmu illa lillah, dan bahwasannya hak untuk membuat hukum itu hanyalah ada di tangan Allah. Jadi yang menjadi al-hakim itu adalah sang pembuat hukum, yang menghakimi, yang menghukumi, wa haqqut tasyri', dan hak untuk membuat tasyri' atau aturan atau hukum itu hanyalah di tangan Allah. Dan itu kalau kemudian kita buka di dalam tafsir Al-Khazin ini, kita akan menemukan bahwasannya ana hukma wal qada'a wal amra wan nahya lillahi ta'ala la syarika lahu fi dzalik, bahwa sesungguhnya hukum, ketetapan, perintah, larangan itu yang berhak untuk membuat adalah Allah saja. La syarika lahu fi dzalik, tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Jadi dia tidak perlu dibantu untuk menetapkan makanan yang halal yang mana, yang haram yang mana. Tidak perlu kemudian ada kesepakatan dari manusia untuk menetapkan berarti zina yang seperti apa yang halal, zina yang seperti apa yang haram. Tidak. Oh, kalau dilokalisir menjadi boleh, legal. Kalau kececeran baru haram. Enggak. Apa kata Allah? Tidak perlu kemudian di situ dirapatkan oleh manusia atau oleh wakil manusia untuk menetapkan bahwa hukum itu begini. Itu maksud dari al-hakim adalah Allah. Inil hukmu illa lillah, bahwa hak untuk membuat hukum adalah hanya di tangan Allah. Dan kemudian kita bisa mendapatkan penjelasan yang dimaksud dengan menjadikan Allah sebagai al-hakim, sebagai pembuat hukum, itu berarti kita berhukum dengan apa? Yaitu berhukum dengan bima anzalallah. Yang kemarin sudah kita bahas juga ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah mereka menghukumi di antara mereka, kalau ada masalah di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Dan kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi ahwahum. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu mereka. Apa keinginan mereka, apa kata mereka dalam hal ketika kita mau membahas atau menghukumi sesuatu. Pencuri ini layak dihukum seperti apa? Koruptor ini dibebaskan ataukah dihukum? Orang yang telah membuat luka pada hingga cacat, misalkan kasusnya Pak Novel Baswedan, itu hukumannya seperti apa dalam pandangan Islam? Maka kita diperintahkan turuti, ikuti, hukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Oh, itu nggak sengaja. Karena nggak sengaja ya berarti 2 tahun saja. Tapi kalau yang melakukan pencederaan tadi itu anak orang kecil gitu misalkan, kita menemukan oh ternyata tuntutannya 15 tahun, 20 tahun. Nah, kita diperintahkan hanya ikuti apa yang Allah telah turunkan. Juga bahwa apa yang Allah turunkan tadi itu
kadangkala atau disebut dengan Alkitab. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi sama-sama Allah telah turunkan. Di sini disampaikan bahwa yang Allah turunkan itu apa? Alkitab. Alkitab itu maksudnya apa? Al-Quran. Maka yang pertama berarti sumber hukum di dalam Islam adalah Al-Quran. Jadi kita diminta untuk berhukum mengikuti wahyu. Bentuk wahyu yang pertama adalah semua perkataan Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu adalah wahyu. Dan datang dalam bentuk Al-Quran. Kita sudah membuktikan kemarin pada episode yang ketiga mungkin ya, kalau tidak salah, bahwa Al-Quran itu benar-benar terbukti dia adalah kalam Allah. Itu memang benar-benar wahyu. Bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan apa kita bikinan orang Arab, ataupun siapapun yang lain. Kemudian, kita ternyata mendapatkan juga penjelasan bahwa di dalam ayat yang lain, yaitu Al-Ahzab 36, di sana Allah berfirman, pencet. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin, tidaklah layak bagi seorang yang beriman, wala mu'minatin, seorang perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasuluh, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, suatu perkara, jadi telah memutuskan satu hukum dari satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, ternyata mereka kemudian memiliki pilihan lain dalam urusan mereka itu. Artinya apa? Ketika dikatakan tidak layak, itu artinya seharusnya bagi seorang mukmin dan mukminah, ketika dia memiliki satu masalah, lalu oleh Allah dan Rasulnya ditetapkan satu perkara, maka baginya tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti apa keputusan tadi. Qadallahu wa rasuluh, apa yang telah ditetapkan Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya. Dari sini kita mendapatkan tambahan bahwa berarti ketetapan, keputusan atau hukum itu bisa diambil oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka berarti sumber kedua dari hukum syara atau syariah itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga secara jelas disampaikan pada beberapa dalil yang lain, seperti pada Al-Quran yang menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kalau kita ngaku saya mencintai Allah, saya iman pada Allah, saya sangat mencintai Allah, maka Rasul Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, katakan Muhammad. Kalau mereka ngaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Rasul Muhammad. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita nurut sama Allah, berarti kita harus nurut sama Rasul, mengikuti Rasul. Itu semakin memperjelas bahwa sumber hukum yang kedua adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasul, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa-apa yang ditunjukkan dalam perilaku Rasul. Karena kita disuruh mengikutinya, fattabi'uni, mengikuti beliau. Mengikuti beliau itu ketika beliau mengatakan sesuatu sebagai perintah, kita ikuti. Ketika beliau menyampaikan sesuatu sebagai larangan, kita tinggalkan. Ketika beliau mencontohkan, lihat aku sholat seperti ini, lakukan seperti aku sholat, berarti kita mengikuti perbuatan beliau. Ketika kemudian ada sahabat melakukan sesuatu di depan beliau, misalkan sahabat makan daging biawak dalam sebuah jamuan, ada Rasul di situ, Rasul tahu dan Rasul mendiamkan, berarti itu dibolehkan oleh Rasul, maka kita juga membolehkannya. Maka kalau kemudian kita cari lagi penjelasan tentang hal ini lebih jelas lagi pada surat Al-Hajj ayat 7, di sini Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa-apa ini berarti apa saja.
atakumur rasul, yang Rasul telah berikan kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang beliau larang, kalian dilarang oleh beliau, fantahu, maka tinggalkan. Jadi mengikuti Rasul itu adalah mengambil apa yang diberikan Rasul kepada kita terima. Kalau dilarang, kita tinggalkan. Kemudian juga disampaikan bahwa di dalam diri Rasul, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah. Uswah itu teladan. Suri teladan. Hasanah teladan yang baik. Untuk siapa? Siapa yang disuruh meneladani Rasul sebagai sebuah teladan yang baik ini siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu orang-orang yang, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap pertemuan di hari kiamat karena dia tahu hari kiamat itu akan mempertemukan dia dengan Allah dan kenikmatan, dan dia menyebut Allah banyak-banyak. Jadi di sini disampaikan oleh Allah bahwa Rasul itu pada diri beliau itu ada uswah hasanah. Berarti kita disuruh meneladani. Kalau kita mengharapkan rahmat Allah, kita disuruh meneladani Rasul. Di dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, berarti kita harus meneladani Rasul. Karena di dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah. Jadi sampai di sini ibu-ibu kita paham kalau sumber hukum syariat di dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis Rasul. Kedua-duanya adalah wahyu. Loh kok bisa? Kalau Quran tadi kan sudah kita buktikan bahwa memang benar kalau Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan orang Arab, bukan bikinan siapapun. Tapi kalau sunnah Rasul, hadis Rasul, kok bisa dibilang dia wahyu? Karena Allah sendiri yang kemudian menyampaikan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidaklah berkata, ini menafikan, tidaklah Nabi Muhammad itu berkata-kata yang itu berasal dari hawa nafsunya. Ngomongnya Nabi Muhammad itu bukan karena maunya beliau sendiri. Jadi semua yang, berarti maksud dari kalimat ini kan, semua yang disampaikan oleh Rasul dalam bentuk kalimat yang keluar dari lisan beliau, berarti itu adalah bukan maunya beliau. In huwa illa wahyu yuha, tapi semata-mata dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi itu adalah wahyu, perkataan Rasul itu. Sama dengan Al-Quran dalam hal dia sama-sama wahyu, hanya kalau Al-Quran dari sisi makna walafdan minallah, perkataannya, isinya maupun redaksinya itu didiktekan oleh Allah. Tetapi kalau hadis atau sunnah itu kontennya, isinya itu adalah wahyu, redaksinya adalah kalam dari Nabi Muhammad. Nah, yang dimaksud dengan sunnah atau hadis Rasul ini apa? Ini adalah mencakup mulai dari semua perkataan beliau, semua perbuatan beliau, dan semua diam beliau yang menunjukkan ketetapan persetujuan beliau akan sesuatu. Jadi kalau perkataan misalkan Rasul memerintahkan kepada kita selu kama ra'aitumuni usalli. Beliau mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka perkataan itu adalah wahyu. Lalu ketika kemudian kita ikuti perkataan itu, kan disuruh melihat bagaimana Rasul salat. Lalu kita lihat perbuatan beliau ketika salat. Oh, ternyata ada urutan-urutan perbuatan, mulai dari
takbiratul ihram. Lalu kemudian beliau mengajarkan membaca apa di situ? Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran. Ada aktivitas berikutnya, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya, yang itu urut. Oh, beliau kemudian juga pernah melakukan wudhu. Beliau pernah melakukan tayamum. Perbuatan apapun yang kemudian kita lihat dari beliau, itu adalah bagian dari hadis atau sunnah Rasul. Jadi misalkan beliau pernah menahan sujudnya lama karena ketika sujud dinaikin cucunya. Itu perbuatan beliau, itu hadis. Itu bagian dari hadis. Dan juga bagian dari hadis, itu adalah takrir. Takrir itu diamnya yang menunjukkan ketetapan Rasul. Jadi kayak peristiwa tertentu yang tadi sempat saya contohkan di depan tadi, misalkan pernah satu saat dihidangkan di dalam satu majelis jamuan makan begitu, di antara daging yang dihidangkan adalah daging biawak. Meskipun Rasul tidak ikut makan, ketika sahabat itu makan, Rasul mendiamkan, maka menunjukkan kebolehan makan daging biawak. Dari situ berarti kita mendapatkan hukum bahwa oh itu boleh. Meskipun Rasul tidak memakannya dalam bentuk perbuatannya, tetapi Rasul ada di situ. Seandainya itu adalah taharuman, pasti tidak mungkin dibiarkan oleh Rasul. Maka diamnya Rasul terhadap satu peristiwa, satu kejadian yang itu telah sampai kepada beliau, yang itu menunjukkan kebolehan, maka itu termasuk di dalam hadis. Ini adalah sumber hukum yang kedua. Jadi bahwa sumber hukum syariat pastilah harus dari wahyu. Lalu yang berikutnya, syariat itu diambil dari mana lagi? Sumber hukum yang lain yang sudah kita pastikan bahwa dia juga merupakan wahyu. Jadi siapakah itu? Ya, yang ada penjelasan atau ditunjukkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran maupun sunnah atau hadis, bahwa itu boleh diambil, bahwa dia memang berarti merupakan dalil atau sumber hukum. Secara singkat, karena kita bukan hendak menjadi kajian usul fikih begitu, yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama, apa sumber hukum lain yang bisa kita gunakan untuk menggali hukum-hukum syariah adalah ijma sahabat dan qiyas. Ijma itu artinya adalah kesepakatan mengenai hukum satu peristiwa bahwa itu adalah hukum syara. Mungkin bisa dibantu memute yang baru hadir. Ibu-ibu, saya lanjutkan. Jadi ini ijma ini yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bersepakat akan hukum satu peristiwa bahwa itu adalah syariat, gitu loh. Bukan sekedar kesepakatan biasa, bukan kesepakatan ayo bahwa ini sama siapa kita sepakat untuk janjian kemana, itu bukan begitu, bukan semata-mata kesepakatan, tapi bersepakat bahwa sesuatu hukum itu adalah syariat. Maka ini harus kita pastikan berarti dia itu hendak menunjukkan bahwa pasti si ijma ini, mereka itu bersepakat bahwa Rasul pernah melakukan itu. Oh iya, Rasul yang mengatakan itu. Oh iya, Rasul pernah mendiamkan itu. Mereka sepakat. Tapi nggak nyampe redaksinya ke kita. Kalau Quran kan apa adanya, semua dari Allah sampai. Sementara kalau hadis atau sunnah tadi kan bisa jadi ada perilaku Rasul, ada perkataan Rasul, kan begitu. Ada diamnya Rasul. Yang mungkin kemudian ketika dalam proses periwayatan, itu ada yang tidak teriwayatkan redaksinya sampai kepada kita, tetapi difahami oleh para sahabat, orang-orang yang melazimi Rasul, yang senantiasa melihat perbuatan Rasul, mendengarkan perkataan Rasul, lalu kemudian mereka bersepakat, iya, benar, Rasul pernah melakukan itu. Oh iya, Rasul mengatakan itu. Oh iya, Rasul mendiamkan itu. Maka kesepakatan yang mengatakan bahwa iya itu adalah syariat, itu haruslah kesepakatan dari orang-orang yang senantiasa menyertai dan melihat Rasul.
fungsi dari ijma ini adalah kalau dalam usul fikih itu bahasannya adalah dia itu pengungkap dalil. Jadi nggak sempat tersampaikan oleh Rasul dalam bentuk terriwayatkan redaksinya, tapi sudah terlihat oleh para sahabat, difahami oleh para sahabat, mungkin sudah mereka amalkan, tapi tidak terriwayatkan redaksinya. Suatu saat ketika ada kejadian, kemudian para sahabat sepakat terhadap sesuatu itu, maka itu adalah sebuah dalil atau sumber hukum. Maka ijma yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama yang bisa diambil menjadi sumber hukum itu adalah ijma orang-orang yang senantiasa menyertai dan melihat Rasul. Ijma siapa itu? Para sahabat. Bukan kesepakatan sembarang orang, tapi kesepakatannya para sahabat bahwa itu adalah satu hukum. Misalnya apa contohnya? Pada waktu ketika Rasul wafat, para sahabat tidak bersegera menguburkan jenazah Rasul, tapi kemudian mereka sibuk memilih siapa pengganti Rasul untuk memimpin umat di Sakifah Bani Sa'idah. Apakah para sahabat tidak paham kalau kemudian bersegera menguburkan jenazah itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam? Paham. Tapi ketika kemudian mereka melakukan itu, banyak sahabat melakukan itu, dan mereka kemudian menampakkan, berarti dalam perbuatan mereka itu menampakkan mereka setuju bahwa memang kita harus memilih pemimpin dulu ini, begitu. Maka itu menunjukkan bahwa mereka bersepakat atau mereka berijma bahwa memang memilih pemimpin itu wajib disegerakan untuk dilakukan ketika umat ini tidak memiliki pemimpin. Jadi memilih pengganti itu harus segera. Dan lebih jelas lagi misalkan pada waktu Umar bin Khattab menjelang wafat beliau setelah terluka karena ditusuk ya, oleh seorang Yahudi. Itu kan kemudian beliau memilih formatur 6 orang sahabat kibar yang dijamin masuk surga oleh Allah, diberi tugas rapat untuk memilih berembuk di antara mereka, memilih siapa yang akan menjadi khalifah pengganti setelah Umar bin Khattab. Dan pada saat yang sama Umar bin Khattab menunjuk salah seorang sahabat yang lain untuk menjadi bersama 50 orang pasukan berjaga di luar tempat 6 orang ini rapat, dengan diberi perintah kalau pada hari ketiga kemudian sudah disepakati satu kesepakatan siapa yang jadi pemimpin umat ini, ternyata ada yang melanggar, diperintahkan untuk membunuh. Sahabat nggak mungkin tidak paham membunuh tanpa alasan yang hak itu haram, tapi mereka diam saja. Berarti mereka menampakkan persetujuan, berarti mereka bersepakat dan setuju bahwa memang diperintahkan oleh Rasul seperti itu, dan batasannya bisa dipahami di situ. Kaum muslimin tidak memiliki khalifah atau pemimpin itu adalah maksimal 3 hari. Ini ijma sahabat. Dalil yang ketiga. Dan apalagi kemudian kalau kita buka Al-Quran sendiri menjadi dalil yang memberikan pujian kepada para sahabat ini sebagai satu komunal, begitu, bukan perorangan, bahwa mereka ini itu adalah as-sabiqunal awwalun, ini ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, itu oleh Allah dikatakan Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Bagi mereka itu surga-surga yang mengalir dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang dipuji oleh Allah sampai ridho itu. Mereka tidak mungkin yang secara komunal ini diridhoi oleh Allah, yang dari mereka kemudian Quran ini sampai ke kita, padahal dikatakan oleh Allah menjamin Quran itu akan selalu dijaga oleh Allah. Di dalam penjagaan ini terkategori, termasuk di dalamnya ada tangan-tangan para sahabat ini sebagai satu generasi yang menyampaikan ke kita, maka mereka tidak mungkin bersepakat dalam kemaksiatan. Itu sumber hukum yang ketiga. Lalu yang keempat, ini adalah metode qiyas namanya, yaitu upaya menyamakan hukum syarak satu kasus dengan kasus lain karena keduanya memiliki kesamaan ilat. Ditelan dulu aja Ibu ya, nggak apa-apa.
Jadi kias itu adalah analogi. Analogi yang seperti apa? Syar'i. Bukan analogi secara akal, tapi secara syar'i. Dari mana kita bisa mendapat analogi syar'inya? Karena di sini nanti ada kesamaan ilat atau sebab hukum yang itu syar'i dan hukum syara yang kita gunakan untuk kita analogkan itu juga merupakan hukum syariat, berasal dari syariat. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke sini. Rukunnya kias itu pertama, supaya nanti dapat contoh ya. Ada peristiwa asal. Peristiwa asal ini sudah ada hukumnya. Lalu kita mau mencari peristiwa baru ini hukumnya apa? Karena ini baru, belum ada kejadian di zaman dulu. Kita mau cari dengan cara menyamakannya, menganalogikannya dengan peristiwa asal yang sudah punya hukum ini. Karena antara nomor 1 dan 2, peristiwa asal dan baru itu sama-sama punya sebab hukum yang sama. Contohnya yang gampang adalah peristiwa asal zaman dulu, di dalam surat Jum'ah itu ada perintah idza nudiya lis-salam yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan panggilan sholat Jumat, maka tinggalkan jual beli. Ini menjadi dasar atau dalil hukum haramnya melakukan transaksi jual beli ketika sudah ada azan sholat Jumat. Nah, lalu kemudian ada peristiwa baru. Lah kalau kemudian saya bukan jual beli, tapi saya jalan-jalan jalan-jalan ke mall, atau saya sibuk ngajar mahasiswa karena dia dosen, sama gitu. Mungkin peristiwa baru kan nggak ada jadi dalilnya. Dalilnya yang tadi mengatakan jual beli, yang hukumnya itu haram. Tapi di sana ada sebuah sebab kenapa kok dia menjadi hukumnya haram? Karena ada kelalaian terhadap hukum sholat Jumat. Maka kalau peristiwa baru ini juga sama-sama memiliki sebab hukum, sama-sama membuat orang lalai dari melakukan sholat Jumat, maka dia bisa disamakan hukumnya dengan hukum peristiwa asal. Berarti sama-sama haram. Meskipun peristiwanya baru. Ngajar, ngomong, jalan-jalan, ketiduran ya. Tidur bukan ketiduran ya. Kalau ketiduran nggak sengaja tidur. Enggak. Sama, itu hukumnya sama semua. Itu ibu-ibu. Nah, sebenarnya kias ini, kalau kita lihat, sandaran dalilnya apa? Ya kembali kepada wahyu. Karena tadi misalkan saya katakan, kita mau menganalogikan tadi ya, dosen ngajar pada waktu sudah azan sholat Jumat. Ternyata kan dikembalikan kepada, kita analogkan pada peristiwa jual beli yang ada di Quran surat Al-Jumu'ah. Berarti kan dalilnya Al-Quran. Maka dalil atau sumber hukum di dalam Islam yang tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Nah, terakhir ini saya mau menunjukkan bahwa bagaimana ceritanya dari Al-Quran tadi, dari As-Sunnah tadi, dari Ijma' Sahabat tadi, dari Qiyas Syar'i tadi, itu kemudian sampai lahir hukum syara, halal, haram, sunnah, wajib, haram, makruh, mubah, itu gimana ceritanya? Nah, ini ada sebuah proses. Ini sumber hukumnya, ini hasilnya, yang punya kemampuan menghidangkan sumber hukum ini diperas, digali sampai kemudian terjadi hukum syara yang siap dihidangkan kepada kita, itu adalah prosesnya namanya istinbatul hukum. Ada kalian dibutuhkan upaya keras untuk melakukannya, namanya ijtihad prosesnya. Nama pelakunya adalah mujtahid. Jadi tidak sembarang hukum syara, tidak sembarang hukum itu diklaim sebagai hukum syara, tapi dia harus digali dari dalil syara atau sumber hukum syara, dan dia prosesnya dihadirkan, diekstraksi dari dalil tadi oleh seorang mujtahid melalui sebuah proses kegiatan yang namanya istinbatul hukmi atau ijtihad. Saya kira itu Bu Aini akhir dari paparan saya. Mohon maaf kalau agak lama ini. Ya. Saya kembali kepada Bu Aini. Silakan. Pak Ari ditanyakan. Ya, memang lebih dari 30 menit lebih sedikit, tapi memang enggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang penting banget gitu ya bagi kehidupan kita. Di mana ternyata kalau kita lihat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah tadi, ternyata apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi
itu ternyata memang kita harus hati-hati dan memang harus benar-benar kita semua yang kita lakukan itu memang berlandaskan apa yang sudah disampaikan Ustazah tadi itu, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua itu sunnah, yaitu hadis dari Rasulullah, kemudian ijma atau kesepakatan para sahabat, dan yang terakhir itu adalah qiyas. Dan apapun yang kita lakukan itu tentu nggak boleh gitu ya kalau kita itu melakukan itu karena kita suka atau kesepakatan Pak RT atau kesepakatan orang pinter gitu ya. Tetapi semua itu ternyata hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa banget dalamnya dan pentingnya bagi hidup kita, bahwa 4 itulah sumber kita itu kalau melakukan apa-apa. Ada nggak sih dalam Islam? Ada nggak sih dalam Al-Quran? Oh boleh nggak sih? Itu seperti itu. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, saya tunggu pertanyaannya di chat. Sementara ini belum ada, mungkin ibu-ibu masih menyusun kata untuk menyampaikan, boleh langsung disampaikan dengan itu ada yang ngacung Bu ini. Oh, ada yang ngacung. Saya tidak melihat. 3F Fatih. Bisa dibuka mic-nya, monggo. Ibu Tri F Fatih. Monggo. Oke. Silakan Ibu Fatih. Assalamualaikum, Bos G. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, assalamualaikum ibu-ibu semua, salam kenal. Ini mau bertanya, Ustazah. Alhamdulillah bisa lihat langsung ya, Ustazah. Biasanya mendengarkan di Radio El Victor. Suaranya agak terganggu. Sinyalnya Bu Fatih. Sinyal suka duka dari. Dicek aja mungkin Bu kalau. Iya. Seperti sinyal. Sambil menunggu normalnya sinyal Bu Fatih. Yang jadi pertanyaan saya, Ustazah, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Halo? Tadi pagi ya. Ini Ustazah. Iya. Di Indonesia ini banyak sekali umat muslimnya ya, bahkan terganggu lagi ya. Karena ini aja ya, harus diketik pejabat kita juga anggotnya muslim gitu. Banyak juga. Ibu sinyalnya kurang bagus, jadi iya Ibu. Gitu. Sinyalnya enggak belum diterima ya, dengan jadi, utuh pertanyaannya. Bisa diketik Ibu? Diketik saja mungkin Ibu nggih? Ya. Di-mute dulu Bu. Ya, di-mute dulu, bisa diketik. Sambil menunggu Ibu Fatih mengetik, bisa yang lain menyampaikan pertanyaan. Tapi tadi itu saya jadi kepo ya Ustazah. Islam luar biasa sudah memberikan sumber hukum dalam melakukan apapun aktivitas kita. Tapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak kaum muslimin sendiri sih, saya melihat itu ngomong gitu ya, bilang kalau Islam tuh nggak up to date, nggak jadul banget gitu loh kalau kita itu masih harus melihat Al-Quran, karena Al-Quran itu sejarah masa lalu, purbakala, hanya buku yang kita baca dan memberikan pahala saja, begitu saja. Jadi seolah-olah hukum syarak dari Rasulullah, hadis, ijma sahabat dan qiyas itu sudah nggak laku hari ini tuh milenial gitu Ustazah. Monggo sambil menunggu yang lain bisa direspon pertanyaan saya. Jadi kalau hukum milenial berarti pakai hukum apa berarti? Nah, itu dia Ustazah. Ya, jadi kalau kemudian kita buka penjelasan yang sudah kita kaji dari awal sampai akhir, sebenarnya kita sudah membahas step by step-nya supaya kemudian tidak ada lagi keraguan. Kenapa kok kemudian saya harus mengambil syariah, gitu ya? Karena kita mengambil syariat itu adalah konsekuensi iman kita. Syariat itu adalah pengaturan, seperangkat aturan sistem hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itu merupakan konsekuensi dari pengakuan kita bahwa Allah itu memang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan alam semesta. Karena kalau mengakui Allah sebagai pencipta tapi nggak mengakui bahwa Allah itu kemudian juga ngatur semuanya ini, tapi semua ini itu teratur karena kebetulan saja, itu jelas
malah bertentangan dengan fitrah dan akal kita untuk memahaminya. Nggak mungkin yang sudah menciptakan alam semesta yang namanya gugus rasi bintang, planet-planet, matahari dan seterusnya itu kemudian setelah menciptakan itu nggak disiapkan pengaturannya. Ketika menciptakan manusia juga disiapkan pengaturannya. Kan begitu. Itu sudah menjadi bahasan yang kemarin bahwa pasti yang Al-Khaliq itu juga Al-Mudabbir. Yang menciptakan kita itu juga mengatur kita. Dan ketika kemudian dia menciptakan kita dan kita mengakui bahwa dialah pencipta kita, maka kita juga harus mengakui bahwa yang paling berhak untuk mengatur kehidupan ini semua ya pencipta tersebut, yaitu Allah. Lah, aturan dari Allah itu yang mana? Syariat itu yang mana? Syariat itu yang kemarin kita bahas, yang mencakup aturan dalam seluruh interaksi yang kita lakukan. Kita mau berinteraksi dengan diri kita dalam bentuk kayak saya mau makan apa, saya mau pakai baju apa, saya mau mengeluarkan kalimat seperti apa, saya mau menghiasi saya dengan sifat-sifatnya seperti apa, atau interaksi kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, bagaimana caranya kalau saya bersyukur, bagaimana kalau saya ingin mengagungkan Allah, bagaimana cara saya menunjukkan ketundukan kepada Allah, beribadah kepada Allah itu seperti apa caranya, itu juga bagian dari yang diatur oleh syariat. Termasuk juga ketika kemudian misalkan saya mau mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga saya, bagaimana saya harus bekerja, cara mendapatkan harta seperti apa yang dibolehkan, mana yang haram. Kalau kemudian ada yang mengambil harta saya, mencurinya, merampoknya, dan seterusnya, bagaimana hukumnya, bagaimana pengaturannya, maka itu pun bagian dari syariat. Nah, hari ini kemudian kita telusuri, pengaturannya seperti itu rincinya itu digali dari mana? Itu digali dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan ada metode yang namanya qiyas tadi. Nah, kalau kemudian mau membuktikan apakah Al-Quran itu hanya berlaku atau hanya bisa menjawab persoalan-persoalan zaman dulu, tidak, karena kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah ketika memerintahkan kita berhukum dengan Al-Quran, kembali kepada keputusan Allah dan Rasulnya, itu tidak dibatasi. Ini untuk kaum muslimin yang beriman di masa Muhammad toh, yang sejaman dengan Nabi Muhammad toh, enggak. Tapi seluruh orang beriman, tapi sampai hari kiamat nanti itu terkena seruan itu. Dan disampaikan oleh Allah bahwa risalah ini itu berlaku untuk siapa? Oh, bukan satu kaum di tempat atau wilayah tertentu. Misalkan Jazirah Arab saja pada waktu itu di mana Rasul Muhammad diturunkan. Bahkan Allah mau menyampaikan di Al-Anbiya itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini diturunkan untuk seluruh alam. Jadi cocok untuk semua alam, untuk manusia berkulit hitam, merah, putih, kuning, sawo matang, berambut krewel, lurus, dan seterusnya. Rambut merah, dan seterusnya. Jadi semuanya tercakup di situ. Dan kalau kemudian mau dilakukan pengkajian secara detail, ada itu nanti di bahasan. Jadi mungkin PR ibu-ibu harus ngaji lebih detail lagi di dalam bahasan usul fikih akan kelenturan dan keluasan Al-Quran ini menjawab pertanyaan dan problematika apapun yang dihadapi oleh manusia dimanapun tempatnya maupun di masa apapun. Jadi Al-Quran itu dia datang dalam khututun aridoh, dalam bentuk garis-garis global, yang di dalam garis-garis global itu sudah tercakup seluruh persoalan. Untuk kemudian bisa menjawab semua persoalan dengan rinci, itu ada banyak hal yang harus dipahami di situ. Ada mekanisme, bisa jadi satu hukum tertentu itu bisa diterapkan untuk banyak peristiwa. Misalkan ada perintah memberikan ujroh kepada ibu susuan. Ujroh itu semacam upah gitu ya kepada ibu susuan. Kalau ibu-ibu yang nggak bisa menyusui anaknya lalu kemudian mencari ibu susuan, di situ ada hukum diperintahkan sang bapak untuk memberi upah kepada ibu susuan itu. Ini hukumnya berbicara tentang ibu susuan, tetapi nanti itu bisa diterapkan untuk peristiwa-peristiwa lain, seperti misalkan yang di sana ada akad ijarah atau ada akad transaksi jual beli jasa. Saya mendatangkan seseorang untuk membersihkan rumah saya, berarti
Di situ berlaku akad atau transaksi sama seperti pada Ibu Suswan tadi, maka dia berhak mendapatkan ujrah atau upah. Sang penerima jasa berkewajiban memberikan upah. Itu padahal dalilnya berbicara tentang hukum Ibu Suswan, gitu ya. Tapi itu bisa diterapkan untuk peristiwa-peristiwa lain yang semuanya berbicara tentang transaksi jasa, jual beli jasa. Misalkan begitu. Atau kemudian ada di antara keluasan yang lain misalkan adalah adanya sabab hukum ini tadi, ilat ini tadi, keberadaan ilat yang kemudian memungkinkan digali hukum untuk peristiwa-peristiwa baru apapun, sumbernya sama, dalil yang satu itu, tapi karena ada sebab hukum yang sama, kita bisa kiaskan sehingga bisa didapatkan hukum dari sana. Peristiwanya boleh apa saja. Jadi misalkan zaman dulu nggak dikenal yang namanya kuliah, itu dari perkuliahan dosen dan mahasiswa misalkan. Padahal dalilnya di surat Al-Jumu'ah tadi itu berbicara tentang keharuman jual beli ketika azan sudah dikumandangkan, azan sholat sudah dikumandangkan. Nah ini kan peristiwa baru. Kok bisa dia menjawab itu? Bisa. Karena ada di situ ada ilah syar'i, sebab hukum disyariatkannya, diharamkannya jual beli pada waktu sudah terdengar salat azan sholat Jumat dikumandangkan, maka itu bisa diberlakukan pada peristiwa apapun yang lain. Berarti kan mau berkembang apapun peristiwa itu ketika sama-sama ditemukan unsur ilah usolah, mengabaikan sholat, membuat mereka itu tidak melakukan sholat, maka bisa dihukumi dengan dalil yang sama. Al-Quran yang nggak pakai dirubah tetap itu. Jadi saya memberikan contoh ya, contoh keluasan bagaimana Islam itu kemudian Al-Quran tadi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan yang akan datang. Belum lagi mekanisme yang lain dan itu ada di kajian lebih detailnya ya di kajian usul fikih begitu ya, bukan di kajian muslimah tangguh. Ini hanya untuk membentuk kerangka berpikirnya saja dulu bahwa jadi ibu tahu hukum syariat itu bukan diambil dari perkataannya kiai, bukan kata ustadz, bukan. Jadi bukan dia yang membuat. Si ustadz ini hanya menyampaikan saja hukumnya. Ada kalanya menyampaikan hukumnya langsung. Oh ya, melakukan kurban pada waktu Idul Kurban begini ini adalah sunnah muakkad. Sampaikan saja hukumnya. Ada kali kemudian disampaikan Kak, sumbernya. Dari mana kok dapat kesimpulan itu? Baik Ibu-Ibu, memang kendala dari kajian online semacam ini memang sinyal ya. Mohon bersabar Ibu-Ibu. Cuman yang pasti asik deh hari ini tuh kita dapat ilmu yang dalam banget. Nggak terasa kan bagi Ibu-Ibu semua bahwa sejak episode 1 sampai 6 ternyata kita dikasih bekal gitu sama kajian kita hari ini tentang dasar-dasar Islam yang kita tuh nggak dapat gitu loh di sekolah-sekolah dulu waktu di SD, SMP, SMA, luar biasa banget. Kita dapat bahwa Islam tuh sempurna ngatur apapun dari mulai masuk WC sampai masuk gedung parlemen, sampai kemudian hari ini kita ditunjukkan bahwa bohong gitu ya. Ustazah hilang ya? Jadi sambil nunggu saja ya, kita ngobrol-ngobrol kurang 4 menit lagi. Gitu. Jadi bohong gitu loh kalau orang bilang itu bahwa Islam itu jadul, Islam itu zaman dulu. Ternyata masalah apapun juga milenial yang terupdate dari mulai bisnis apapun itu bisa terjawab dalam Islam dengan cara apa? Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah di poin keempat tentang kias, bahwa ternyata Islam itu bisa narik hukum hari ini kekinian, bayi tabung, hukum tentang bagaimana itu pembayaran lewat internet dan sebagainya itu bisa semua menjawab persoalan itu dengan ditarik hukum dari persoalan asal kemudian sampai kepada persoalan baru. Baik Ustazah, halo Ustazah hilang juga ya? Baik Ibu-Ibu, itu kayaknya yang asiknya kita hari ini itu sampai tahu Islam itu sumbernya itu akan senantiasa abadi berupa 4 tadi itu apa Ibu-Ibu? Al-Quran, hadis, kesepakatan para sahabat, dan yang keempat adalah qiyas. Itu seperti itu. Dan Ustazah tadi juga sudah berjanji kepada kita
bahwa setelah selesai dasar-dasar keislaman ini tertanam dalam diri kita, nanti ibu-ibu kalau misalnya kurang pas bisa tanya, bisa ngelihat lagi PowerPoint yang saya share di grup untuk semakin mengukuhkan keislaman kita, begitu ya. Alhamdulillah sudah ada. Ustazah tinggal 2 menit lagi nih. Kemana tadi terlempar ya? Iya, iya Ustazah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Ustazah ini janji gitu ya. Ustazah, halo? Ayo. Ustazah janji nanti setelah kerangka berpikir kita tentang Islam ini kuat, fondasi keislaman kita kuat, kita akan bahas sesuatu yang lebih, Masya Allah, lebih luar biasa ya, terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana jadi emak yang oke, yang keren, yang solihah, bagaimana jadi keluarga yang oke, bagaimana jadi perempuan yang luar biasa di tengah-tengah umat, muslimah yang tangguh tentunya kan. Hari ini kita berusaha untuk menjadi muslimah yang tangguh bersama-sama. Ustazah, halo? Ya, Ustazah. Bu Fathi juga menghilang. Bu Fathi juga menghilang yang tadi itu berkesempatan untuk tanya. Ya, waktu kita sudah di penghujung. Baik ibu-ibu, sebelum kita tutup, saya ingatkan mudah-mudahan saya berdoa ibu-ibu semuanya tetap stay on di setiap Jumat sore untuk bersama-sama dengan Muslimah Tangguh, karena target kita adalah kita bareng-bareng deh ingin menjadi Muslimah Tangguh, yang dengan Muslimah Tangguh itu kita jadi berkah di dunia dan meraih jannah di akhirat bersama dengan keluarga kita dan umat semuanya. Begitu ya. Itu ke sana. Baik, sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi pekan depan di serial kajian Muslimah Tangguh, komunitas Muslimah Tangguh, sahabat kuat dalam taat. Itu. Ustazah, monggo teman terakhir. Jadi ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Terakhir iya. 1 menit aja. Jadi Ibu, ini pelajaran ini adalah kita paham bahwa syariat itu bukan bikinannya manusia ya. Jadi syariat itu adalah hukum yang berbasis wahyu. Dia digali dari Al-Qur'an, sunnah Rasul atau hadis, ijma sahabat dan qiyas. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya garis bawahi untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Insya Allah semoga lancar. Baik, Ustazah, alhamdulillah. Saya tadi sudah nutup dengan doa kafaratul majelis, Ustazah. Oh, okay. Kita tinggal mengucapkan salam. Terima kasih banyak Ustazah sudah ada di tengah-tengah kita, dan ibu-ibu yang lain saya tahu banyak yang sudah istiqomah dari mulai episode 1 sampai 6. Mudah-mudahan panjenengan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah dan kelak dikumpulkan menjadi muslimah tangguh di jannah. Amin Allahumma amin. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.